Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok. Ya, maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalur rajuli biyadi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. malam yang ke-9 ini, Masya Allah, imam kita kencang sekali. Kalau sempat lambat setengah jam lagi belum selesai. Nah, jazakallahu khairan. Alhamdulillah, kita malam ini kita teruskan pula dengan sedikit saling membuat kita ingat. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan judul kita malam hari ini tetaplah bertahan. Walaupun dah malam tapi tetaplah bertahan. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun bulan Ramadan ini semua orang tahu tentang keutamaannya, tetapi tidak semua bisa bertahan menikmatinya. Soalnya baru malam ke-9 ini sudah mulai nampak tanda-tanda bahwa akan tetap berkurang sampai ke ujung bulan. Kalau kita pakai teori perlombaan, memang yang masuk putaran akhir itu tak banyak. Itu kalau berlaku sistem gugur. Tapi dalam pertandingan Ramadan ini tidak berlaku sistem gugur. Bahkan numpang tengah jalan pun bisa jadi pemenang, asal dia bertahan dan bersungguh-sungguh. Oleh sebab itu, maka apa yang menjadi penyebab banyak yang tidak bertahan lama? Sebab di malam pertama sebanyak ini juga, Ustaz. Malam pertama sebanyak ini juga, lebih kurang. Subhanallah, dari malam pertama sudah mulai. Alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, pada kesempatan ini secara singkat, mudah-mudahan juga padat, ringkas, dan mudah-mudahan juga luas, karena waktu sudah malam. Mungkin ada yang belum makan, ada yang belum makan. Sudah semua, alhamdulillah, berarti aman. Alhamdulillah. Apa yang membuat kita cepat mundur teratur, atau cepat bosan dan meninggalkan, atau putus semangat? Para ulama menyebutkan di antaranya adalah dha'fus silah bainal 'abdi wa rabbih, yaitu lemahnya hubungan antara seorang hamba dengan Rabbnya. Karena orang yang hubungannya kuat dengan Allah Subhanahu wa taala takkan berani meninggalkan. Tonton kalau dalam suatu acara besar dan kita bagian yang dekat dengan yang memiliki acara, rasa-rasanya tidak mungkin kita meninggalkan sebelum selesai, sebelum usai.
Makanya orang-orang yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala lemah, tidak kuat, tidak dekat, maka cepat akan meninggalkan. Dia akan futur, bosan, melelahkan lama dengannya. Maka obatnya kaum muslimin dan muslimat yang ini adalah dengan menguatkan hubungan kita dengannya. Fafirru ilallah, fafirru ilallah, maka berlarilah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kesempatan ini Ramadan adalah kesempatan besar yang tak kita dapat di bulan-bulan yang lain sepanjang tahun. Ma'asyul kiram dirahmati Allah. Ya, orang biasanya kalau mendekati mesti ada yang ingin dicapai dalam hati. Sah? Dekat dengan ini ingin dapat ini, dekat dengan ini dapat ini. Kita dekat dengan Allah ingin dapat apa? Dapat surga. Alhamdulillah pintu surga terbuka. Dekat dengan Allah ingin apa? Selamat dari neraka. Alhamdulillah pintu neraka tertutup. Dekat dengan Allah supaya mudah urusan kita. Alhamdulillah Allah permudahkan urusan bagi orang yang berpuasa. Kita dekat dengan Allah ingin rezeki berkah. Alhamdulillah dengan puasa Allah memberkahi rezeki kita. Dekat dengan Allah SWT supaya anak-anak kita saleh. Alhamdulillah Ramadan adalah kesempatan untuk membuat anak dan keluarga kita saleh. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah, gimana tidak? Semua orang sejak kecil tua sampai yang sakit pun kadang datang ke masjid di bulan Ramadan ini. Maka bertahanlah, ya, maka bertahan selalu mendekat kepadanya, karena Allah SWT suka orang-orang yang mendekat kepadanya. Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in habba ilayya mimma tarattuhu alaihi. Dan tidaklah seorang hamba mendekat kepada aku lebih aku cintai dari yang aku fardukan kepadanya. Nah, puasa mewajibkan sesuatu yang Allah cintai dari kita sampai dia menjanjikan pahala tanpa batas, menjanjikan kebaikan tanpa batas. Kalau amalan lain 10 kali lipat, 700 kali lipat, puasa tanpa ditentukan kelipatannya. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya binan nawafil hatta uhibbah. Dan hamba senantiasa mendekatkan diri kepada aku dengan yang sunat-sunat. Tadi ibadah tarawih ini sunat, sedekah kita sunat, zikir sunat, baca Quran sunat. Nah, ini selalu kita lakukan sampai Allah mencintai kita. Allah mencintai kita. Kalau Allah mencintai, maka tangan kita berbuat atas bimbingan Allah, telinga kita mendengar atas bimbingan Allah, mata kita melihat atas bimbingan Allah SWT. Maka mata tak mau melihat kecuali yang baik, telinga tak mau mendengar kecuali yang baik, tangan tak mau mengerjakan kecuali yang baik, kaki tak mau melangkah kecuali ke tempat yang baik. Karena ini yang berat kita. Pergi masjid berat, tapi pergi hiburan ringan. Sah? Pergi beribadah berat, tapi cari-cari duit ringan. Coba lihat orang mencari dunia, Masya Allah, bangun sebelum subuh siap ngejar pesawat pertama, sahih, ngejar penerbangan pertama, nanti pulang penerbangan terakhir, ngejar dunia. Ke masjid dekat rumah berat sekali. Azan muazin, suara apa? Suara dah ancaknya, bukan suara yang dah ancak, telinga yang sedang bermasalah. Telinga sedang bermasalah. Salat imam tak bagus, bukan imam tak bagus, hati kita yang tak menikmati. Alhamdulillah, kalau orang yang menikmati sampai semalam 3 juz, bagi mereka itu ringan. Bahkan ada yang sampai 10 juz baginya ringan. Alhamdulillah 1/10 juz berat. Tapi Masya Allah tadi terasa ringan karena imamnya ringan, Masya Allah. Jazakallah khairan. Baik, yang kedua yang membuat kita senantiasa cepat bosan itu adalah at-takasur, bermalas-malasan. Malas itu seperti kata anekdot orang Arab,
an-nawm wal kasal ahla minal asal. Tidur dan malas itu lebih manis dari madu. Wa illam tusaddiq fas'al man huwa mithli min man iktasal. Kalau tidak tahu, tanya orang yang sama dengan saya pemalasnya. Pasti pemalas itu enak. Nah, di saat kita bermalas-malasan, apa obatnya? Obatnya adalah kita, mungkin tidak kita malas melihat makanan yang sudah terhidang, kita sedang lapar. Tak ada ya. Awak lita makanan loma, sawagan makan namanya ada? Nggak ada, kecuali orang sakit. Demikian juga sekarang santapan rohani kita dengan ibadah Ramadan, makanannya lezat-lezat, kebaikannya mantap-mantap, tapi malas juga kita, berarti sedang ada masalah dengan rohani kita. Nasallallahu alaihi wasallam. Makanya obatnya adalah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, kita harus bersama. Makanya Ramadan ini dilaksanakan dengan syiar bersama supaya saling meringankan, sehingga ada moto bersama. Insya Allah kita bisa, sendiri memang berat, tapi diangkat bersama-sama menjadi syiar, jadi mudah. Maka diperlukan suhbatun salihah, bersahabat dengan orang-orang yang saleh. Kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian lemah motivasi dan obsesi kita, akibat kurangnya ilmu dan pengetahuan kita. Orang kalau tidak mengenali sesuatu, tidak mungkin mencintainya. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Bicara juga orang tentang surga, surga tidak pernah kita ketahui seperti apa. Yang kita kenal ada kenikmatan hidup di dunia saja. Memang nikmat tapi tak bahagia. Beda dengan bahagia dengan senang. Orang tuh senang hidupnya, apa-apa bisa dia beli, tapi bahagia belum tentu. Tapi ada orang tak bisa beli apa-apa, tapi bahagia hidupnya. Bahagia hidupnya. Ada orang, masya Allah, rumahnya besar, kendaraannya mewah, kemudian hartanya banyak, tapi di keluarga hanya tinggal bersama, tidak bisa hidup bersama. Tahu bedanya tinggal bersama dan hidup bersama? Tentu tidak. Tinggal bersama dengan hidup bersama. Kalau tinggal bersama, iya, kadang-kadang masuk keluar tidak diketahui oleh anggota rumah yang lain. Makan sendiri-sendiri, sampai cuci piring sendiri-sendiri, main sendiri-sendiri. Itulah namanya tinggal bersama. Ayah situ lapogan HP lo, amak siko lapogan HP lo, anak siko lo main ke PlayStation. Tidak pernah sama-sama. Ini namanya tinggal bersama, bukan hidup bersama. Dan yang seperti itu akan merasakan bahagia dalam rumah tangga, walaupun semuanya serba ada. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, kalau orang tidak punya tujuan hidup yang jelas, maka dia tidak tahu menikmati kehidupan ini. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, oleh sebab itu maka senantiasa mempelajari, mengaji tentang agama ini supaya motivasi kita semakin kuat. Kenapa saya berbuat? Karena kalau tahu saya kenapa saya berbuat, Nabi katakan, "Lau alimtum ma a'lam, lau ta'lamuna ma a'lam, la dhahiktum qalilan wa bakaitum katsiran." Andainya kalian tahu seperti yang saya ketahui, bagaimana hidup setelah mati menanti berat, pasti kalian lebih banyak tertawa, lebih banyak menangis dan sedikit ketawa. Kalau sekarang kita mana yang banyak? Banyak ketawa atau banyak menangis? Banyak ketawa. Bahkan ngaji pun harus banyak ketawa juga. Kalau tidak banyak ketawa, tidak enak gajinya. Padahal kaum muslimin dan muslimat, kalau kita tahu apa yang terjadi setelah mati, setiap jiwa ingin kembali ke dunia ini. Tidak ada yang mengatakan tidak mau kembali. Bahkan yang
yang dapat kehidupan senang pun ingin kembali. Apa sebab? Sebab dia ingin beritahu keluarganya, ingin beritahu keluarganya. Yang kedua, ingin menambah kebahagiaannya, ingin meningkatkan. Orang-orang yang mati, ya hari ini dia mati, dia ingin balik lagi tuh supaya bisa berpuasa lagi, ingin berpuasa lagi. Orang-orang yang mati ingin kembali lagi supaya bisa berinfak lagi, karena dia sudah melihat hasilnya. Apalagi mereka yang auzubillah mati dalam keadaan tidak beriman atau mati dalam keadaan maksiat besar pada Allah, pasti lebih menyesal. Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikan aku, saya pasti akan beramal saleh yang dulu saya tinggalkan. Cuma masalahnya kalla, tidak ada lagi, tidak ada. Nah, kalau kita tahu ini, kita akan tahu dan kita akan punya obsesi dan semangat. Makanya para as-salaf seperti diriwayatkan dari Ishaq bin Ibrahim Al-Harbi, dia katakan, andainya Allah mengatakan kalian nak masuk surga dengan amalan-amalan ini dan itu, saya tidak punya tambahan lagi, semuanya sudah saya amalkan. Dan andainya untuk selamat dari neraka mesti meninggalkan ini dan itu, saya tidak punya tambahan lagi, semuanya sudah saya kerjakan. Apa sebab? Karena hidupnya dia tahu harus bebas dari neraka dan harus masuk surga. Jadi tidak ada tambahan lagi untuk kebaikannya, semuanya sudah dia kerjakan. Tidak ada keburukan yang harus tinggalkan lagi, karena semua dia tinggalkan. Ma'asyarul kiram rahmati Allah. Makanya Mujahid Ibn Uwais Al-Qarni, pernah dengar? Kalau Uwais Qarni nomor ya, kalau ini sono Uwais Al-Qarni, dia sampai begitu. Kenapa kaum muslimin? Sebab dia punya obsesi kuat. Wallahi la'abudanna Allah fil ardi kama ta'buduhul malaikatu bis sama. Saya mesti beribadah kepada Allah seperti malaikat di bumi, seperti malaikat beribadah kepada Allah di langit. Macam mana malaikat di langit? Yusabbihunallah wa la yafturun. Mereka senantiasa bertasbih pada Allah, tidak pernah bosan. Wa ma fil ardi sama' min mawdi' usbu'aini illa wa fihi malaikatun tusalli aw seperti malaikat pernah berhenti beribadah? Pernah berhenti? Tidak ada, dia tidak ada nikah dia. Pernah dengar malaikat nikah? Malaikat tak ada, sebab dia tidak punya syahwat. Nah, saya ingin beribadah seperti itu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nanti apalagi di akhir Ramadan, Nabi alaihissalam contohkan pada kita bahwa malam-malam itu lillahi ta'ala. Ma'asyarul kiram. Ini baru sepertiga pertama, belum masuk sepertiga terakhir, kita sudah mulai tidak bertahan. Maka bertahanlah, sebab sang juara itu tak pernah menyerah sampai detik terakhir. Kadang-kadang gol itu masuk di injury time, di perpanjangan waktu, di akhir-akhir, apalagi menjelang hari-hari akhir nanti ada Lailatul Khairun min al-Syahr. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang membuat kita juga semakin jemu dan tersemangat, terlalu memikirkan kehidupan dunia. Jadi kalau lah mau solat di Tirmizi saya justru semalam bapu kali akan terbengkalai, bapu waktu lolok kan terlambat, duduk di kode tak dapat, nah ngopi main domino, itu dipikirkannya. Padahal kopi bisa dibawa ke masjid, domino tidak bisa. Nya domino melalaikan, buat dosa, tidak mungkin bawa ke masjid. Maka mana yang lebih baik? Dia mendengarkan ayat demi ayat, bahkan huruf per huruf yang kita dengar, pahalanya minimal 1 kebaikan. Coba berapa huruf yang kita dengarkan serba lama? 8 rakaat, 11 rakaat dengan witir, berapa yang kita dengarkan? Padahal kalau di sana kerja kita mungkin detik per detik dosa, padahal bukan waktunya kita berbuat dosa hari ini.
kaum muslimin dan muslimat, maka tidak usah pikirkan dunia dulu. Sampai ada yang menutup pekerjaannya, ada yang ngambil cuti sebulan penuh di bulan Ramadan. Cuma kayak ada cuti sebulan penuh sih, kecuali yang swasta, canda-canda abdi negara gitu. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Nah, tentu saja yang kemudian yang membosan pula adalah pas gigi satu tapi gas RPM langsung full, itu tidak juga boleh. Kita harus berangsur, kita harus sesuai dengan kemampuan. Ikaw mulai baca Quran di awal Ramadan langsung 5 juz sahih. Asal itu saya kita ada loh ini 5 juz sahih. Nala nak pernah baca Quran lah sakit pinggang dek duduk. Lah sakit pinggang dek duduk, kon yang palu dek nan kantuk. Nah, berangsur sedikit-sedikit tapi tak putus. Maka Nabi SAW pernah masuk masjid, tengoknya ada tali terbentang di antara dua tiang. Masa kata Nabi, ini apa? Ada tali pula begini. Lalu mereka, huwali Zainab, istri Nabi SAW. Salat malam, bila kecapean bergayut di situ. Kata Nabi SAW, hulu itu dibuka. Alaikum binal a'mali ma tutiqun. Buat amalan yang kalian sanggup. Iza fatartum fanam. Kalau kalian sudah capek, bawa tidur. Nah, karena kalian tuan-tuan sudah capek, saya cukupkan sampai di sini saja. Ya, supaya tidak bosan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.